Apa sih yang harus dipersiapkan agar dapat bekerja di perusahaan bergengsi di luar negeri? Nah, apa saja sih yang menjadi faktor kita nggak bisa dapat kerja di luar negeri? Program apa aja sih yang bisa diikutin untuk kita bisa belajar dan mempersiapkan diri untuk bisa bekerja di luar? This is the world's most advanced processor. In entertainment, its rendering speeds render other processors obsolete. It drives the future of autonomous driving, powers cloud services for billions, helps change the course of climate change, connects communities of gamers anytime, anywhere, and uses AI to accelerate disease detection and cures. We make the world's most advanced processors, but only with your vision can we advance the world. AMD, together we advance. Halo semua, nama aku Triamat Irfan, sekarang co-founder dan CTO di Lumina, dan formerly software engineering intern di Twitter di San Francisco, US. Aku akan jawab beberapa pertanyaan. Di sini yang pertama adalah, apa sih yang harus dipersiapkan agar dapat bekerja di perusahaan bergengsi di luar negeri? Nah, ini sebenarnya ada banyak ya yang perlu dipersiapkan. Yang paling pertama sih ketika kita mau bekerja di luar negeri. Jadi yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah bahasa Inggris. Jadi ketika kita bekerja di luar negeri, baik itu untuk magang maupun untuk kerja full time, kan semua orang di sana pakainya bahasa Inggris gitu. Apalagi kalau kita mau ke Eropa, apalagi di Amerika Serikat gitu. Jadi memiliki skill bahasa Inggris yang bagus, baik di membaca, menulis, mendengarkan, dan speaking itu wajib banget sih begitu. Jadi yang paling pertama adalah kita perlu make sure kalau kita bisa bahasa Inggris dan bisa berkomunikasi dengan nanti coworker kita, bos kita, dan stakeholder kita di sana. Terus yang kedua pastinya adalah skill begitu. Kalau aku dulu magang dan kerja sebagai software engineer gitu, atau programmer lah istilahnya, di perusahaan teknologi. Jadi untuk role aku, yang paling penting kan adalah skill dalam membangun sebuah software gitu. Dan komponennya itu kan ada banyak ya. Jadi ada programming, lalu ada problem solving, lalu ada system design, begitu. Jadi skill utama dalam suatu pekerjaan tersebut kita harus paham betul dan kita harus bisa. Dan ini banyak banget cara untuk belajar. Kita bisa dapat dari kuliah, kita bisa dapat dari online course, maupun kita bisa dapat dari otodidak belajar sendiri gitu, dengan baca buku maupun praktek sendiri. Jadi yang kedua tadi, skill is must ya ketika kita mau bekerja di luar negeri gitu. Nah, apalagi saingannya kan global gitu. Jadi kita nggak cuma berkompetisi dengan orang satu kota aja, atau bahkan cuma se-Indonesia, tapi seluruh dunia gitu. Di waktu aku dulu intern di Twitter, bahkan yang international students itu cuma beberapa orang. Itu pun mostly dari Eropa gitu. Jadi 90% lebih dari Amerika Serikat. Dan kalau di perusahaan top, pasti yang apply juga dari universitas-universitas terbaik di dunia. Jadi dulu banyak my intern mates itu banyak yang dari Harvard, MIT, UC Berkeley, Stanford begitu. Jadi ya ketika kita mau di satu level dengan mereka, pastiin kita punya skill yang bener-bener oke banget gitu. Terus yang ketiga adalah pengalaman gitu. Di pertama tadi ada bahasa, kedua skill, yang ketiga pengalaman. Dan pengalaman ini mungkin nggak harus lama banget ya. Yang penting kita pernah mengaplikasikan skill kita tadi di suatu project, baik yang kecil maupun yang besar gitu. Terus pertanyaan kedua ini, apa saja sih yang menjadi faktor kita nggak bisa dapat kerja di luar negeri? Menurut aku sih ada beberapa ya. Yang pertama pasti kalau beberapa requirement di atas tadi tidak terpenuhi gitu. Terutama di bagian bahasa atau komunikasi ya. Dan bisa berbahasa Inggris saja itu nggak cukup sebenarnya kalau kita nggak bisa communicating apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kita harus belajar bagaimana berkomunikasi secara terstruktur, dengan rapi, terus beneran bisa nyampe gitu apa yang pengen kita sampaikan, terutama di interview ya, karena sebelum kita dapat kerjanya kan kita harus interview dulu. Terus yang kedua, tidak bisa lolos di semua seleksi di pekerjaan tersebut atau di internshipnya. Ada banyak banget tes dan wawancaranya ketika kita mau apply di perusahaan teknologi atau perusahaan. Biasanya yang pertama adalah ada online test begitu. Di kasus saya sebagai software engineering intern,
ada beberapa soal yang harus saya selesaikan dalam waktu sekitar 3 atau 4 jam gitu. Lalu next-nya adalah gampang menyerah. Jadi kalau kita gampang menyerah, pasti akan sulit sih untuk dapat pekerjaan di luar negeri. Karena jujur untuk aku sendiri dulu lumayan susah gitu. Jadi aku perlu daftar ke ratusan lowongan dan minta bantuan banyak banget orang juga untuk latihan soal dan latihan interview gitu. Dan dari ratusan itu hampir semuanya justru ditolak gitu. Karena zaman dulu nggak banyak tuh perusahaan-perusahaan di luar negeri yang hire langsung dari universitas di Indonesia gitu. Jadi ya kalau kita mau di-consider ya kita harus beneran stand out. Kita juga nggak boleh menyerah ketika cuma dapat 5-10 rejection. Bahkan harus siap kalau kita pun ditolak oleh 100 perusahaan. Oke, next-nya adalah program apa aja sih yang bisa diikutin untuk kita bisa belajar dan mempersiapkan diri untuk bisa bekerja di luar. Sebenarnya sih di sini ada banyak ya. Aku mungkin bisa bagi jadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada konten, terus yang kedua ada tools atau platform, dan yang ketiga mungkin baru program kali ya. Yang pertama terkait konten sih sebenarnya banyak banget ya di YouTube, even kayak di TikTok atau Instagram gitu banyak banget nih konten creator dari luar negeri yang nge-share tuh gimana cara bisa dapat kerjaan di sana gitu. Mereka ngajarin kita tentang bagaimana ngebuat CV yang bagus dan yang beneran bisa compete globally gitu. Jadi CV pun juga banyak tuh format-format yang memang sudah pakem dipakai di luar negeri. Dan buku pun juga sebenarnya lumayan banyak ya. Ketika aku mau intern dulu, aku baca buku judulnya spesifik banget nih, The Google Resume gitu. Jadi itu satu buku, ratusan halaman, cuman bahas satu hal spesifik. Bagaimana ngebikin CV yang bisa tembus Google gitu. Dan aku beneran baca, dan semua hal yang ada di buku itu aku aplikasikan gitu. Apa nih yang kurang dari CV aku, dan aku improve terus. Sampai hasilnya tuh beneran mirip dan sesuai dengan yang dikatakan di buku tadi. Menurut aku sih itu penting banget. Kenapa? Karena CV itu kan representasi kita yang akan pertama kali dilihat oleh recruiter. Gitu. Jadi ya kalau CV kita nggak bagus, step-step setelahnya pun nggak akan penting gitu. Jadi ya kita perlu beneran make sure CV kita itu beneran bagus dan bisa lolos. Terus untuk platform, sebenarnya ada lumayan banyak ya di sini. Tapi yang paling aku rekomend sih ada beberapa. Yang pertama itu LinkedIn. Jadi hampir semua top company globally pakai LinkedIn untuk corporate branding dan untuk rekrutmen gitu. Jadi make sure kita punya profile LinkedIn yang oke. Terus pantengin terus saja company-company mana yang kamu targetin, dan ketika ada lowongan buat intern atau buat fresh grad ya tinggal apply aja. Terus kalau dari segi program maupun mentorship sebenarnya banyak banget. Tapi kalau di Indonesia sih sekarang masih lumayan sedikit ya. Yang aku tahu sih ada Indonesia Mengglobal, itu primarily untuk mencari mentor kuliah di luar negeri, tapi banyak juga mentor-mentor yang available untuk konsultasi dalam hal karir maupun pekerjaan. Lalu ada program mentorship juga namanya ADP List. Itu semacam platform mentorship global gitu terkait karir, dan kita bisa ketemu dengan banyak mentor di seluruh dunia. Jadi itu beberapa pertanyaan terkait mencari kerja dan membangun karir di luar negeri. Saya Triamat Irfan, now you try.